Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita berjudul Safinatun Nuh atau Bahtera Nuh, nasihat Mirza Ghulam Ahmad, Mujaddid abad ke-14 Hijriah, diterjemahkan oleh H.M. Bakrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, bismillahirrahmanirrahim. Mirza Ghulam Ahmad memberikan nasihat kepada para pengikutnya dan kepada para kaum muslimin seluruhnya. Awas jangan meniru bangsa lain. Janganlah saudara melamun mengapa umat lain mendapatkan sukses, padahal mereka tidak mempunyai pengertian sedikit pun tentang Allah Ta'ala yang paling sempurna dan yang maha kuasa. Adapun jawabannya adalah hanyalah demikian. Oleh karena mereka itu meninggalkan Allah Ta'ala, mereka dicoba dengan barang-barang duniawi. Kerap kali terjadi bahwa mereka yang meninggalkan Allah Ta'ala dicoba berupa pemberian kehidupan mewah kepadanya dengan segala pikirannya yang dipusatkan kepada urusan duniawi, dan pintu kemajuan dunia terbuka baginya, walaupun jika dilihat dari segi agama dan kerohanian, dia itu orang yang sangat melarat dan telanjang. Dia akan mati tenggelam di dunia ini dan akan dilemparkan untuk selama-lamanya di neraka. Kadang-kadang cobaan mereka itu berupa ketidaksuksesan dalam memupuk kekayaan. Tetapi cobaan ini tidak begitu berbahaya jika dibandingkan dengan cobaan yang pertama. Karena cobaan yang pertama menyebabkan orang menjadi durhaka dan takabur dan merasa dirinya yang paling besar. Bagaimanapun juga, dua macam golongan manusia ini sama-sama mendapat murka Allah Ta'ala. Adapun sumber pancuran yang sebenarnya bagi segala macam kebahagiaan ialah Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, jika umat ini tidak menyadari adanya Tuhan yang maha hidup dan maha mencukupi, bahkan acuh tak acuh tentang Dia dan memalingkan mukanya dari Dia, bagaimana dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya? Bahagialah mereka yang tahu akan rahasia ini. Demikian pula janganlah saudara mengikuti para ahli filsafat di dunia, dan janganlah saudara menderita batin karena ditakut-takuti oleh mereka. Semua ini adalah perwujudan yang berubah-ubah tentang filsafat yang hak dan benar.
yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada saudara ialah Quran suci. Orang yang tergila-gila ilmu filsafat duniawi ini sangat terancam bahaya kehancuran. Dan bahagialah mereka yang untuk memperoleh ilmu dan filsafat hakiki. Mereka mau pergi ke Quran suci. Mengapa saudara mengambil jalan kebodohan? Apakah saudara akan mengikuti orang buta dengan pengharapan agar mereka menunjukkan jalan kepada saudara? Wahai kaum yang bodoh, bagaimana orang buta dapat menunjukkan jalan? Ilmu filsafat yang benar itu hanya diperoleh melalui ruh suci. Melalui ruh ini saudara dapat mencapai ilmu pengetahuan itu yang tidak dapat dijangkau oleh orang lain. Jika saudara dengan segala kejujuran memohon ini, niscaya saudara akan memperolehnya. Lalu saudara akan menemukan ini sebagai ilmu yang memberi kesegaran dan kehidupan di hati. Dan saudara akan mendapat keyakinan yang setinggi-tingginya. Bagaimana orang buta dapat menunjukkan jalan kepada saudara? Bagaimana orang yang biasa makan bangkai dapat menyajikan makanan yang bersih dan sehat kepada saudara? Semua ilmu yang suci dan sehat hanya datang dari langit. Mengapa harus saudara cari sendiri mereka yang ada di bumi? Saya ulangi lagi, mengapa harus saudara cari dari mereka yang ada di bumi? Hanya mereka yang jiwanya membubung ke angkasa sajalah yang akan mewarisi ilmu. Bagaimana orang yang tidak merasa puas dengan pikiran mereka sendiri dapat memberi kepuasan kepada saudara? Yang paling penting ialah kesucian hati, kejujuran, dan kesucian harus didahulukan. Sesudah itu baru saudara akan memperoleh apa saja. Pintu wahyu ilahi selalu terbuka. Janganlah saudara mengira bahwa wahyu ilahi itu sudah ada. Saya ulangi lagi, janganlah saudara mengira bahwa wahyu ilahi itu hanya dahulu saja diturunkan, tetapi dia kemudian hari tidak diturunkan lagi. Janganlah saudara mengira bahwa malaikat tidak akan turun lagi. Saya berkata kepada saudara dengan sungguh-sungguh bahwa setiap pintu memang dapat ditutup. Akan tetapi pintu turunnya malaikat selalu terbuka. Bukanlah pintu hati, bukalah. Saya ulangi lagi, bukalah pintu hati saudara untuk menerimanya. Jika saudara menutup jendela saudara dengan tangan saudara sendiri, niscaya saudara tidak akan mendapat sinar matahari. Oleh karena itu, bangun segera dan bukalah jendela hati saudara agar sinar matahari rohani
yang masuk ke dalam hati saudara. Jika Allah Ta'ala tidak menutup pintu wahyunya kepada dunia, bahkan anugerah itu Ia turunkan lebih banyak lagi dari yang sudah-sudah. Beranikah saudara berkata bahwa pintu kenikmatan rohani telah tertutup? Sekalipun wahyu itu di suatu zaman sangat diperlukan sekali. Tidak, sekali-sekali tidak. Sebaliknya, pintu wahyu ilahi itu selalu terbuka. Kini jika menurut ajaran surat Al-Fatihah, pintu kenikmatan itu terbuka bagi saudara. Mengapa saudara tidak ingin menerimanya? Demikian kajian dari Mirza Ghulam Ahmad Mujadid abad ke-14 Hijriah di dalam kitabnya Syafinatun Nuh atau Bahteran Nuh, yang merupakan nasihat kepada saudara-saudara para pengikutnya dan saudara-saudara kaum muslimin pada umumnya, diterjemahkan oleh H.M. Bakrun. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.